Alhamdulillah alladzi wajaba alaina bi ni'matil iman wal islam syahadatan tunjina min yaumina hadza asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Created Muhammad. with free version for non-commercial Amma use. ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwanul kiram, kaum muslimin, hamba-hamba Allah sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema khutbah kita yang singkat pada siang hari ini adalah memaknai manusia sebagai makhluk yang punya histori dan misteri. Ali Sayyadi, seorang sosiolog Islam, dalam bukunya yang sangat terkenal Al-Hajj, beliau menyebutkan bahwa manusia itu hidup antara histori dan misteri. Pertama, manusia punya histori, manusia punya sejarah. Dan sejarah manusia itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Bapak kita semua, kita punya 2 anak di rumah, ya, pasti riwayat atau perjalanan hidupnya berbeda-beda. Punya 3 anak, berbeda pula riwayat atau perjalanan hidupnya. Padahal lahir dari rahim ibu yang sama, dari sosok seorang ayah yang sama, tinggal di rumah yang sama, diberi makan yang sama, dan diberi metode pendidikan yang sama. Tapi perjalanan atau sejarah hidupnya berbeda antara satu dengan yang lain. Bahkan jika kita melakukan perenungan, ya, sesama saudara-saudara kita, adik kandung, kakak kandung, sesama saudara-saudara kita saja, pada akhirnya perjalanan hidupnya berbeda. Bahkan ada 2 saudara kembar yang secara fisik hampir mirip, tapi kemudian dalam perjalanan hidupnya berbeda antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena memang kita punya histori atau punya sejarah. Karena itu yang paling penting bagi kita umat Islam, tugas kita adalah bagaimana menciptakan, ya, riwayat sejarah perjalanan hidup kita itu adalah sebuah perjalanan hidup yang indah, sebuah sejarah yang indah. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna doanya sangat indah sekali. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84. Waj'alli lisanan sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan perjalanan hidup saya itu indah. Jadikan tutur kata tentang diri saya itu indah. Jadikan sejarah saya itu indah bagi yang bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahnya. Kenapa? Karena sekali lagi kita adalah makhluk yang punya sejarah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, kalau kita bisa membuat analogi atau kita bisa membuat perumpamaan, maka kehidupan kita di atas dunia ini ibarat seperti di atas kanvas. Apa lukisannya? Lukisannya itu adalah tutur kata kita, lisan kita, dan perbuatan-perbuatan kita. Karena itu jikalau dalam kehidupan ini, dalam perjalanan kehidupan ini, kita isi dengan lisan yang terbaik, dengan tutur-tutur kata kita yang terbaik, dengan ucapan-ucapan kita yang terbaik, dengan perbuatan-perbuatan kita yang terbaik, dengan amal-amal perbuatan kita yang terbaik, dengan ibadah-ibadah kita yang terbaik,
dengan prestasi-prestasi kita yang terbaik, dengan karya-karya kita yang terbaik, maka ibarat lukisannya itu sangat indah. Sehingga kelak ketika kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala, lukisan yang indah itu masih bisa dinikmati atau dikagumi oleh orang-orang yang datang sesudah kita atau orang-orang yang kita tinggalkan. Ada juga orang yang ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menyaksikan atau dia melihat lukisannya sangat buruk dan sangat mengerikan. Kenapa? Karena dalam catatan perjalanan hidupnya dia isi dengan lisan yang buruk, dengan ucapan-ucapan yang tercela, dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, dengan karya-karya yang terburuk. Maka ketika dia meninggal, orang akan mencaci maki bekas-bekas atau lukisan-lukisan yang telah dia tinggalkan itu. Karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi perenungan bagi kita semua. Mumpung kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup, maka lakukanlah perenungan atau muhasabah. Andaikan jejak-jejak atau lukisan-lukisan yang kita toreh dalam perjalanan kehidupan kita ini menjadi buruk, maka kita masih punya kesempatan untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan revisi-revisi sehingga lukisan kita itu menjadi indah. Ingat jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini sangat singkat, maka isilah dengan yang terbaik. Umur kita itu sangat singkat. Saya pernah sampaikan di atas mimbar ini bahwa banyak orang-orang yang seusia dengan kita, apalagi yang usia di atas kita, bahkan di bawah kita, yang saat ini sudah tidak lagi berada di tengah-tengah kita. Andaikan mimbar ini bisa berbicara, maka dia akan memberikan kesaksian bahwa dulu ada guru-guru kita, ada para habaib kita, ada para ulama kita yang pernah memberikan nasihat di atas mimbar ini, dan sekarang mereka sudah tidak ada lagi, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan lantai masjid ini bisa berbicara, maka dia akan memberikan kesaksian kepada kita semuanya bahwa dulu ada hamba-hamba Allah, ada jemaah kita yang pernah datang di tempat ini, yang pernah bersujud di tempat ini, yang pernah menadahkan tangan di tempat ini, bahkan berurai air mata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimbah air mata. Kemana mereka? Mereka sudah telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu usia yang singkat kita isi dengan amal-amal yang terbaik dalam rangka untuk mengukir sejarah kehidupan kita itu menjadi indah. Ini satu, manusia itu adalah makhluk yang punya sejarah. Yang kedua, bahwa hidup kita ini juga dilingkupi dengan sesuatu yang misteri. Dan misteri yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada dua. Misteri yang pertama yang disebutkan oleh Al-Quran adalah bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang peristiwa atau kejadian atau bahkan apa yang dia lakukan pada esok hari. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang apa yang akan dia lakukan esok hari. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi pada esok hari. Silahkan kita membuat planning, silahkan kita membuat perencanaan yang matang, tapi wujud atau tidaknya apa yang kita impikan, apa yang kita rencanakan, itu juga adalah campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita punya impian, kita punya planning yang telah kita lakukan, sebagian terwujud, tapi juga sebagian tidak terwujud. Dan itu menunjukkan bahwa memang itu bagian daripada misteri yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, misteri yang kedua disebutkan dalam Al-Quran adalah misteri kematian. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan kalau kita berbicara tentang kematian itu paling tidak ada 3 misteri. Yang pertama adalah misteri sebab. Tidak ada seorang pun yang mengetahui secara pasti dengan penyebab apa dia meninggal.
Ada seorang anggota TNI, anggota tentara, yang setiap hari dia panggul senjata, yang dia pegang senjata, yang dia akrab dengan peluru, dan dia telah melakukan tugas-tugas yang sangat berat di medan-medan pertempuran. Tapi pada saat meninggal, bukan meninggal di medan pertempuran, bukan meninggal di ujung senjata, tapi justru meninggal faktor penyebabnya hanya diare. Ada juga orang dalam kehidupan ini yang tidak pernah akrab melihat senjata, memegang peluru, tapi ketika meninggal dia justru meninggal di ujung peluru. Ini adalah rahasia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misteri kematian yang kedua adalah kita tidak mengetahui di bumi mana kita akan meninggal. Ada yang lahir di Solo, kerjanya di Jakarta, tapi justru meninggalnya di Aceh. Padahal sebelumnya dia tidak pernah ke Aceh, tapi karena ada faktor-faktor tertentu, ada tugas yang menyebabkan dia ke Aceh dan dia meninggal di sana. Bahkan dalam pengalaman ibadah haji seperti yang kita saksikan sekarang ini, ada yang lahir di Malaysia, lahir di Indonesia, lahir di Turki, tapi banyak yang meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah suci Makkah atau Madinah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan yang ketiga adalah tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kematian itu tidak hanya datang merenggut yang tua, yang muda ataupun yang masih anak-anak. Ketika ajal itu sudah datang, maka dia akan merenggut nyawa kita. Karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah analogi yang sangat indah tentang waktu kematian itu. Kematian itu ibarat seperti buah kelapa. Yang tua akan jatuh ke bawah, yang muda akan jatuh ke bawah, bahkan yang masih berbentuk seperti kelopak mayang pun akan jatuh ke bawah. Dia akan menjemput yang tua, yang muda, yang anak-anak, bahkan yang bayi sekalipun. Dengan demikian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dua perenungan ini, manusia sebagai makhluk yang punya sejarah, kemudian manusia adalah makhluk yang punya misteri. Marilah kita isi perjalanan hidup kita yang singkat ini dengan kita isi dengan ucapan-ucapan terbaik, dengan perbuatan-perbuatan terbaik, dengan amal-amal terbaik, dengan hubungan-hubungan sosial yang terbaik, dengan karya-karya terbaik, dan dengan prestasi-prestasi kita yang terbaik, sehingga insya Allah kelak kita meninggal dunia, maka kita akan dicatat sebagai orang yang punya nama yang harum, punya sejarah yang indah. Sebagai akhir dari khutbah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, innamal mar'u ahadisun fakun hadisan hasanan liman wa'a. Bahwa setelah manusia mati, dia akan meninggalkan cerita bagi orang-orang yang masih hidup. Maka jadilah good story, cerita-cerita yang baik bagi orang-orang yang engkau tinggalkan. Mau baik atau tidak cerita tentang kita sangat tergantung kepada amal dan perbuatan-perbuatan yang kita toreh dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat yang kita laksanakan pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiun alim.